Dan kami semua memperingati apa yang kau pernah katakan. Kami terus mau menyatukan tubuh darah hidup kami dengan darah anak domba dan tubuh daging Kristus. Terima kasih membuka kami, satukan kami secara sekeluarga untuk kami mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan kami sesama dalam ibadah raya GBI Betani kemuliaan Tuhan ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kalau kami menyaksikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kami kembali kepada Bapa yang mengucapkan nama
akan dibawakan oleh Bapak Jendri Sumayo. Kami persilakan. Bapak, terima kasih Tuhan. Ya, Engkau Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kami benar-benar Tuhan mengakukan Engkau, Tuhan meninggikan Engkau, Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan kami masih dilayakkan untuk datang kepada Engkau Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan semua Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan Tuhan sesuatu yang terbaik dari kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Biar Tuhan tetap memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Amin. Tuhan akan membalasnya Tuhan. Bukan 30, bukan 60, tetapi 100 kali lipat ganda. Tuhan akan memberikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan kolektor untuk bicara. Puji Tuhan, kita masih hidup, kita masih bergerak, kita masih bernafas. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saya mempersilakan kalau ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa. Saya sekarang ini lagi berduka cita. Kakak sepupu saya yang paling saya kasihi hari ini akan dimakamkan, tapi di Sulawesi. Saya membimbing dia itu kurang lebih 6 tahun dengan sabar yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak kasih kesabaran, dia nggak selamat, dia nggak bertobat selama 3 tahun ini. Dia kakak sepupu itu perempuan 7 kali kawin. Tidak masuk ke dalam bolak-balik. Tapi bapak ibu ya. Rekor itu rekor ya. Luar biasa. Kalau saya orangnya temperamen. Kalau saya memelihara temperamen itu, dia tidak diselamatkan. Dia datang ke dia om saya itu, papanya itu adiknya mama saya. Papanya itu dulu bos di Jakarta, kerja di kantor perbedaan negara. Mamanya orang Betawi, mamanya ikut agama omku. Nah mereka itu hebat di Jakarta. Kami waktu itu di Sulawesi dulu, ya mama cuma pegawai rumah sakit, papa cuma pegawai kantor di kantor bupati. Om saya itu hebat. Tapi mereka cuek dengan kita yang dari Sulawesi. Namanya orang di Jakarta kok udah hebat gini. Dan puji Tuhan, sebelum om saya pensiun, dia bawa semua anak-anaknya ke Sulawesi, bergabunglah dengan kami. Tapi saya di Jakarta, saya di Manado, saya pulang, saya ketemu dengan om saya, agak rasa minder-minder dikit begini karena bos.
Dan pada akhirnya saya mau om saya itu udah pensiun dan om saya udah meninggal, istrinya udah meninggal tahun lalu. Kemudian anaknya yang kedua juga udah meninggal, kelahiran tahun 70. Anaknya yang ketiga kelahiran seumur dengan saya meninggal, perempuan. Yang kedua juga perempuan. Yang anaknya yang pertama ini kelahiran 69 umur 55 meninggal kemarin siang. Ya. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu hebatnya luar biasa. Seorang temperamenan kayak saya, dulu saya biar TNI Angkatan Laut kan orang takut ya, tapi kalau di dermaga begitu. Jadi itu roh sia-sia itu ada pada saya itu. Tuhan waktu saya melayani Tuhan itu, Tuhan panggil tahun 2002, Tuhan bapak habis roh emosi itu. Kalau emosi saya pelihara, bagaimana Tuhan bisa bawa kita menyelamatkan jiwa-jiwa? Nggak akan bisa. Yang ada jiwa itu lari semua. Di situ Tuhan membentuk saya, dan akhirnya sepupu saya ini lari ke Jakarta. Saya bawa baptis, saya carikan pekerjaan, saya tampung di tempat saya bawa ke dokter, saya jamin semua. Kabur lagi dari tempat saya, kabur dengan laki-laki nggak tahu yang kesekian. Kabur lagi dia, satu tahun kemudian datang lagi di saya, saya mau tinggal di kamu, gini. Kalau secara saya manusia yang belum dipulihkan Tuhan, bodoh amat, cuma sepupu. Jangankan sepupu bapak ibu, kita sering doa, Tuhan saya minta jiwa-jiwa di sana. Bohong, padahal sepupu aja kita tinggalin, kita emosi. Dan datang lagi kedua kali, dia bilang, saya pengen jadi TKW di Malaysia. Kebetulan bos PJTKI teman istri saya usahakan dia urus dapat majikan yang bagus, yang begini-begini, diobati dulu sepupu saya biar fit, baru diberangkatkan. Mau berangkat kabur lagi. Saya minta kerja lagi. Saya temui teman saya dokter karena saya punya toko istrinya juga. Dari sepupumu mana kerja di toko aku baru buka. Oke. Aku bisa disediain kos, dia disediain alat-alat masak, makan. Pokoknya lengkap semua, karena si dokter ini teman baik saya, dibilang, saya mau urus sepupu kamu kan saya lihat loh gitu. Udah kerja dia. Ya ampun, dia bawa kabur lagi barang dagangan di toko itu sama laki-laki yang lain juga. Saya bilang, kamu itu manusia atau bukan? Itu emosi terpancing lagi. Udah pulang lagi ke Sulawesi, dia buka cerita, tinggal sama si kan saya nama saya kecil kan Kiki. Tinggal sama si Kiki itu sama istrinya begini. Tapi Tuhan ambil alih emosi saya. Dia bilang begini, saya melatih kamu, kan kamu bilang keputusan melayani Tuhan. Itu Tuhan ngomong, saya bentuk kamu dengan siapa aja. Pada akhirnya saya berdoa sedang Tuhan, semoga saya ini saya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia milik Tuhan, dan bukan saya hanya sepupunya, tapi saya tetap tidak mundur untuk dia. 3 tahun lalu dia telepon saya, dia bilang begini, saya bertobat, saya minta maaf sama kamu, saya telah menjelek-jelekkan kamu ke semua saudara, padahal dia nangis, padahal sesungguhnya kamu dengan istri kamu yang baik sama saya dan semua sepupu yang ada. Kita sepupu 30 orang dari 4 bersaudara, dan hanya kamu yang perhatiannya sama saya luar biasa. Saya sudah hancur, gonta ganti lagi. Semua sepupu-sepupu itu menghakimi saya, tapi kamu enggak. 29 sepupu-sepupu nyerocos tentang saya, tapi kamu enggak. Saya bilang, Tuhan, akhirnya domba itu kembali ke padang. Saya bilang, Tuhan, apa egel-egel kita, jiwa sana. Karena saudara sendiri kita hujan. Mana ada berkenan kita di hadapan Tuhan. Itu yang saya dapati. Dan 3 tahun saya bimbing dia. Akhirnya di medsos, di Facebook, dia jadi orang yang menceritakan tentang Yesus. Dia bilang begini, saya sakit dan saya sembuh karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, dia jadi berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan pulihkan dia buat di medsos dia tentang Yesus. Dan tapi bukan hanya status, hidupnya berubah. Dia urus mamanya tahun yang lalu, mamanya itu sakit 2 tahun, dia urus, mati di tangan dia. Seorang yang tidak benar, tapi bisa mamanya 2 tahun sakit, mati di tangan dia. Dia urus makannya, kesehatannya.
dia bukan cuma bertobat tapi berubah semua karena Tuhan. Dan saya bersyukur kemarin anaknya satu-satunya telepon, "Oh, mama udah meninggal." Dia bilang, "Oh ya, pantas 2 hari lalu dia inbox ke Facebook temannya untuk menyampaikan saya karena HP dia udah jual untuk dia berobat. Dia asma akut, sampai HP dia jual. Dia beli emas di Jakarta, saya kirim ke dia beli HP, saya cari HP yang bagus, saya kirimin semua. Dan pada dia sakit, saya udah sakit, semua yang ada pada saya sudah jual semua untuk berobat. Jangan kamu pergi ke kakak saya." Saya bilang ke kakak saya bilang, "Kamu nanya dia." Kakak saya bilang, "Oh iya, ini saya tetap kasih support dia dengan dana untuk dia." Kasih kakak saya yang bilang. Dan hari ini dia meninggal di dalam pertobatan. Saya bersyukur. Tidak gampang Bapak Ibu 5 tahun melayani orang yang tegak tengkuk gitu. Kita mungkin ya kalau dulu saya boro-boro sepupu kakak adik aja, kalau udah nggak benar udah malas gitu, apalagi cuma saudara sepupu. Tapi saya bilang, Tuhan, jangankan sepupu, manusia yang di kolong manapun saya jumpai. Saya melayani di kolong-kolong jembatan loh, biasa dengan artis Iris kita kasih makan orang ratusan. Saya nggak punya uang, tapi kalau Tuhan berikan berkat, kalau kita mau, ada ke kolong ini, saya telepon ini, saya siapkan orangnya, oke rezeki. Dan ketemu orang-orang di kolong, orang-orang yang tak berdaya, yang lapar. Di situ ada Tuhan Yesus. Tapi jangan saya cuma sok-sokan dengan orang-orang kolong, saudara hubungan darah sendiri, kita membenci. Nanti pelayanan saya yang orang-orang miskin di kolong-kolong itu gak ada artinya, kosong seperti telur busuk gitu. Karena orang dilayani tapi saudara enggak, saudara dibenci tapi orang dilayani, kan aneh gitu kan. Nah puji Tuhan, saya menceritakan Bapak Ibu, ini saya menceritakan kebesaran Tuhan, di mana saya orang yang temperamen, Tuhan gugurkan semuanya itu di dalam saya sebagai seorang yang suka marah, dan Tuhan buang dengan dilatih dengan seorang sepupu yang tegar tengkuk. Saya melayani dengan sepenuh kasih Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia menangkan saya dari temperamen amarahnya saya menjadi sebuah pelayan kasih yang memerdekakan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Itu saja. Kalau kita mungkin masih punya emosi, masih punya marah, dendam, mungkin saya lebih dari Bapak Ibu. Saya lebih. Mana ada orang bertobat kalau saya pelihara itu. Dan ini 5 tahun menghadapi dia. Dulu ke 1 hari aja bodoh amat di 5 tahun. 3 tahun tuh telepon, "Ki saya begini," telepon lagi, "Ki saya begini." Bahkan satu mau meninggal. Kemarin 2 hari lalu sempat menghubungi, dan saya bilang, "Anaknya, mamamu udah kembali ke pangkuan Papa di surga. Kamu anak satu-satunya. Kamu pelihara imanmu, dan saya bilang kamu tinggal sendiri." Nah mereka itu datang ke Sulawesi, om saya, istrinya, anaknya 3, udah meninggal semua, 5. Tinggal 1 ponakan saya dari anaknya yang sepupu saya ini. Itu saja kesaksian saya Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan kepada Yesus memberkati kita semua. Kesabaran dapat memenangkan jiwa. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju." Ya, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kehidupan seseorang itu seperti apa. Tapi ketika kita membuat pendamaian dengan Tuhan, kita mau menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita, Tuhan menghapus setiap kehidupan kita yang lama, dan kita masuk pada kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, banyak hal yang sudah kami lewati bersama Tuhan, baik suka maupun duka. Tapi satu hal kami boleh melihat Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan
kami akan menerima kesembuhan, kami akan menerima kelepasan, kami akan menerima mujizat, bahkan kami akan menerima hal-hal yang baik yang daripada Tuhan saja, dan itu terjadi dalam hidup kami. Ruangan ini hanya ada kemuliaan Tuhan saja, hanya ada sakinah glorinya Tuhan dalam ruangan ini, dan kami ingin merasakan sesuatu yang baru lagi di saat siang hari ini. Kami ingin dicengkeram oleh kekuatan surga, kami ingin mengalami jamahan Tuhan, sehingga sepanjang minggu ke depan ini kami tetap kuat dengan Tuhan, kami tetap menanti-nantikan Tuhan, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka semua meraja wali yang naik terbang tinggi dan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tahu samping kiri, samping kanan, katakan kau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kasih tahu samping kiri, samping kanan, katakan kau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kita sudah lama lagi masuk tahun yang baru ya. Tinggal 30 hari lagi ya. Gak terasa ya 30 hari lagi gak terasa ya. Saya apa ya? Saya katakan begini, bahwa ternyata waktu-waktu ini waktu yang sangat-sangat singkat. Ya kan? Waktu yang sangat singkat, kita nggak tahu, tiba-tiba sudah bulan Juli, tiba-tiba udah kemerdekaan, tiba-tiba udah masuk ber-ber-ber, dan ini udah mau Natal lagi. Nggak terasa banget. Kenapa? Kita sudah menjelaskan bahwa waktu ini adalah waktu yang dipersingkat oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat jelas banget, sangat jelas banget. Kalau kita melihat tanda-tanda alam nih, kita lihat tanda-tanda alam, mau turun hujan, pasti mendung, ya kan? Mendung, ada awan kelabu, ada awan hitam, itu pasti akan turun hujan. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, kita bisa melihat gambaran bangsa Israel, ya kan? Kalau saudara ingin melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali, lihat bangsa Israel. Kenapa? Semuanya ada di acuannya di bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sudah dikepung oleh bangsa-bangsa, berarti sudah sangat-sangat dekat kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi artinya semuanya ada di bangsa Israel. Jadi orang-orang yang berhikmat itu memperhatikan kata firman Tuhan, memperhatikan adanya apa namanya? Adanya tanda-tanda alam bahwa ternyata kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kita pelajari di sini. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini dalam Yesaya. Kita buka sama-sama ya. Dalam Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Saya percaya kalau Bapak Ibu ditanya ini, Bapak Ibu ingin sekali kembali lagi ke masa-masa remaja enggak? Saya tuh dapat gambaran. Ada pertanyaan dalam hati saya. Kalau Ngana disuruh pilih, Ngana mau enggak? Sekarang atau di masa-masa remaja? Ngana disuruh pilih nih, mau kembali enggak di masa-masa remaja kita? Saya bilang begini, Tuhan, kayaknya saya ingin kembali masa-masa remaja. Kenapa? Karena masa-masa remaja itu masa-masa yang tidak punya pergumulan. Iya kan? Tidak punya masalah, nggak punya pergumulan. Kenapa? Kalau punya pergumulan, punya masalah, tidak minta sama bapaknya. Pak, minta duit dong. Pak, minta ini, Pak, minta ini. Bahkan ketika saya kuliah, saya bilang ini, beliin saya motor yang paling keren, motor yang paling bagus. Nah, papi saya seorang jaksa langsung bikin saya motor. Jadi nggak pandang-pandang, nggak tunggu-tunggu lama. Ketika saya kuliah fakultas hukum, papi saya langsung bikin saya motor yang baik, yang baru, yang paling keren pada waktu zaman tahun itu. Motor yang sudah, ya Pak, kita tahu ya. Iya. Artinya bahwa kita punya pergumulan, tapi ada orang tua. Ada orang tua yang memperhatikan kita. Nah, kalau sekarang kita punya pergumulan, dia perhatikan siapa? Yang perhatikan pasti Tuhan Yesus. Tapi air mata, ya kan? Air mata, tangisan air mata nih kita minta sama Tuhan. Mungkin hari ini juga engkau datang ke tempat ini, engkau belum ada jawaban atas doa-doa. Dari bulan Januari sampai dengan tanggal 1, udah mau ganti tahun lagi belum ada jawaban. Memang permintaan kita kepada Tuhan beda. Kalau kita masih remaja, kita minta sama papa kita, papi kita, mami kita, langsung ada jawaban. Beda. Nah, coba kita buka sama-sama dalam Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22.
Yang pria baca ayat ganjil, yang wanita baca ayat genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat 22 ya. Duluan pria, 23. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan apa? Dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau apa? Menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Yang wanita kan wanita kelewatan. Engkau akan meminum susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Amin. Maka engkau akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Juru Selamat dan penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa apa? Membawa emas. Tembaga diganti apa? Diganti emas. Terus? dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Besi diganti perak. Terus? Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera Dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan Ibu silakan. perbuatan kekerasan Kekerasan tidak akan ada lagi apa? Kabar tentang perbuatan kekerasan. Terus? tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyembunyikan selama itu kepada kamu pujian. Nah, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan apa? Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Saya bilang tadi bahwa kita punya pergumulan, kita sampaikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang akan memegang kendali setiap permasalahan pergumulan hidupmu. Terus? Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang bagimu dan hari-hari keagunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. sebagai mereka sebagai cangkokannya kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Ayat 22 sama-sama kita baca 23. Yang paling kecil akan apa? Menjadi dan yang paling lemah akan apa? Menjadi yang kuat. Aku, dengar, aku ini siapa? Tuhan. Terus Akan melaksanakannya. nah, aku Tuhan. Dikatakan begini, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan apa? Dengan segera. Sudah garis bawahi. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Nah, firman Tuhan katakan tadi bahwa ketika Tuhan yang memegang kendali pergumulan hidupmu, persoalan hidupmu yang kau sampaikan kepada Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini juga kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang spesial daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, aku akan melaksanakannya dengan apa? Dengan segera. Namanya segera ini gak lama-lama. Benar betul? Yang namanya segera ini berarti secepat mungkin. Ya kan? Secepat-cepatnya. Ini segera. Nah, Tuhan bilang begini, aku Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, aku Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita semua pada saat pagi hari ini, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Saudara ingat baik, selama Januari sampai dengan bulan Desember tanggal 1 ini ada begitu banyak persoalan pergumulan hidup kita, rintihan kita, apa air mata kita, tangisan kita. Kita sudah doa-doa sama Tuhan. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah-masalah ekonomi, mungkin masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Kita sudah sampaikan kepada Tuhan dari Januari sampai dengan bulan Desember hari ini. Tapi belum ada jawabannya. Firman Tuhan katakan begini. Tadi ketika saya duduk, firman Tuhan sampaikan ini kepada umatku. Aku Tuhan. Tuhan berkata begini, aku Tuhan. Jadi bukan aku Ferry, bukan. Kalau Ferry kemalas sidang bisa berdusta, bisa berbohong, bisa A, B, C, D sampai Z. Tapi ketika Tuhan yang berkata, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Amin. Amin. Ini saya percaya kita ini semuanya punya pergumulan. Ya kan, coba lihat kiri, lihat kanan, muka-muka pergumulan semua. Setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti punya persoalan. Tapi yang menjadi pertanyaan, persoalan kita, pergumulan kita mau bawa kemana? Yes. Kita mau sampaikan kemana? Kalau kita masih remaja mungkin sampaikan kepada papi, mami kita. Tapi saat kita sudah beranjak dewasa, artinya kita dewasa dalam rohani, pergumulan kita bukan yang kau sampaikan kepada orang, bukan yang kau sampaikan kepada orang-orang terdekatmu. Tidak, tapi sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan.
Orang kaya raya minta ampun, auzubillah min salik, astagfirullah, astagfirullah. Kaya banget. Dia punya apartemen, dia masih muda, punya apartemen, punya mobil. Waktu itu mobilnya mobil yang bagus. Zaman-zaman tahun-tahun 90-an mobilnya bagus, ya kan? Tahun 2000, buat tahun 2000-an. Mobilnya bagus. Nah, saya waktu itu saya mau pulang ke Kota Lubangkai. Saya bilang sama dia, bro, saya panggil bro, saya minggu depan mau pulang ke Lubangkai karena kakak saya mau nikah. Dia bilang begini sama saya, kan kita teman dekat, sahabatan nih, sahabat ya, kita sahabat. Bro, kalau mau pulang sampaikan tanggal berapa, ya, sampaikan tanggal berapa. Seorang kaya tajir melejit kejepit setir. Kayak ketika dia bilang begini, sampaikan tanggal berapa, kita nangkap dong, ya kan? Nangkap nggak? Ibu ini nangkap nggak? Nangkap. Orang kaya bilang sampaikan tanggal berapa. Kalau orang kaya bilang kita nangkap. Ini orang kaya sampaikan tanggal berapa, berarti ada sesuatu yang kan bantu, kan gitu kan? Tiket lah, pergi paling kurang tiket lah, kan gitu kan? Fair, sampaikan tanggal berapa, bro, sampaikan tanggal berapa. Oke, saya mau berangkat dari besok, saya mau berangkat. Sudah mau berangkat, masuk dah siap-siap, semua siap-siap. Karena saya tahu bahwa dia pasti akan bantu, kan gitu kan? Saya bilang, bro, ini saya udah mau siap-siap nih. Mungkin 1-2 hari saya berangkat. Saya bilang gitu, 1-2 hari saya berangkat. Mau cek tiket. Dia balas sama saya. Saudara mau balas sama saya, bro, selamat jalan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ketika dia bilang selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Bun, itu saya kayak nggak nyentuh lantai. Saya kayak nyentuh lantai. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini sahabat saya loh, sahabat dekat saya. Dia udah bilang sama saya, sampaikan bro, tanggal berapa. Kan saya nggak minta, ya kan? Saya nggak minta. Saya cuma bilang dia bilang sama saya sampaikan. Dia udah saya sampaikan. Saudara, ketika jawabannya begitu, bro, selamat jalan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah, mau berangkat besok, 2 hari lagi saya berangkat. Kalau nggak besok 2 hari, kan mau cek tiket saya bilang. Apa yang terjadi? Saya diajar oleh Tuhan. Saya diajar oleh Tuhan. Saya udah nyentuh lantai lagi. Yang hanya Tuhan. Diajar oleh Tuhan. Ternyata sekalipun sahabat kita, amin, sahabat yang paling dekat dengan kita, mungkin kita curhat-curhatan, tapi dengan baik. Walaupun sahabat kita nggak boleh andalkan sahabat kita, amin. Yang kita andalkan, yang Tuhan mau adalah Tuhan, amin. Makanya Tuhan bilang, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera, amin. Sudah, nggak tunggu lama. Ketika kamu punya masalah, punya kerinduan sepanjang tahun ini, janji Tuhan dalam hidup kita hari ini, tangkap rema firman Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya percaya masalah kerinduan saya, persoalan saya, ini masih ada 30 hari ke depan lagi. Saya percaya dalam waktu 30 hari ini ada jalan keluar yang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Kenapa? Tuhan sudah bicara, aku akan melaksanakannya dengan segera. Tangkap rema firman Tuhan ini supaya terjadi buat hidup kita. Dengan segera artinya cepat loh, secepatnya Tuhan, secepat-cepatnya. Nah, ketika Tuhan bilang begini, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Terus buka ayat selanjutnya. Masih ada koma di situ. Bahkan bukan koma, sambungannya. Aku akan melaksanakannya dengan segera. Terus apa? Pada waktunya. Nah, tadi kan dengan segera. Ini yang paling agak merepotkan. Pada waktunya. Saudara, kalau yang namanya waktunya kita nggak tahu. Benar betul? Kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan. Kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan kapan. Kita nggak tahu kapan kita lahir. Ada yang tahu dia lahir kapan? Nggak ada yang tahu, masih dia orang apa ya kan? Tiba-tiba nyonya udah lahir. Nanti umur berapa tahu? Saya punya tanggal kelahiran tanggal sekian. Ada yang tahu dia mati? Nggak ada. Kelahiran dan kematian rahasia ilahi.
suami, istri, sabar. Ini mau Natalan. Pi, baju baru. Masih banyak utang. Mi, baju baru. Aja. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Kadang-kadang seperti itu. Desember begini ini, kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang kita ini nggak ketahuan kalau banyak pergumulan di bulan Desember. Ya baik. Kita nggak ketahuan banyak pergumulan kalau bulan Desember. Kenapa? Masuk ke rumah orang Kristen itu kue banyak sekali. Saya pernah masuk dulu tahun lalu. Tahun lalu saya masuk salah satu rumah yang orang saya kenal dekat sekali dengan saya. Itu kuenya melimpah. Yang 350.000 satu toples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toples. Saudara bayangkan berapa dikali berapa itu? 8 kali 350.000. Kacang lagi melimpah, kue-kue melimpah, terus makanan melimpah. Dia masih punya utang sama saya. Nggak kelihatan. Artinya, hei, hati-hati. Kita punya pergumulan, kita punya masalah. Kita punya pergumulan, punya masalah yang Tuhan bilang, sabar. Sabar. Jangan kita melampaui waktunya Tuhan. Amin. Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Yang pasti kita sabar. Saya percaya 30 hari ini, 30 hari ke depan, ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada jawaban. Saya juga bilang begini, Tuhan, saya mau juga 30 hari ke depan ini pergumulan kami. Di 30 hari ke depan ini Tuhan jawab. Kita punya pergumulan, gembala punya pergumulan, tapi kita percaya bahwa pergumulan setiap orang ketika dia bawa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolongnya. Tinggal tergantung kapan waktunya Tuhan. Apakah kita sabar apa enggak? Amin. Yang namanya orang Kristen harus sabar. Kalau nggak sabar, lewat itu berkat. Saya kasih contoh begini. Waktu saya masih pacaran sama istri saya dulu, saya naik motor ke Bintaro 129 pelayanan dari Pondok Gede Permai. Pas di perempatan Pasar Rebo, lampu merah. Lagi naik motor, berhenti lampu merah, ada pengamen anak kecil. Begadang jangan begadang tiada habis pengamen, lompat-lompat. Karena lampu merah kan, begadang boleh saja, asal ada maunya. Ya kan? Nah, istri saya dulu masih pacaran, saya bilang, masih panggil saya ya, kasih uang 5.000. 5.000 kan gede, lumayan gede, 5.000. Udah pegang 5.000. Dia nyanyi terus, pegangan jangan pas karena dia bosan kayak nggak dikasih ini uang, dia pindah ke sebelah. Pas dia pindah, lampu hijau jalan semuanya. Dapat nggak dia 5.000? Dapat. Udah disiapkan nggak? Sudah disiapkan duitnya. Saudara yang baik, uang sudah disiapkan, tinggal kasih. Ceplek, dapat. Tapi karena dia nggak sabar, bangunnya cepat-cepat. Lampu hijau lewat semuanya, dan ada berkat yang dia dapat. Saudara, dengan baik, saya dikasih remote bantuan. Bapak Ibu cuma di sisi sabar. Amin. Sabar, ya, sabar. Karena berkat itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Sabar gampang nggak? Nggak gampang sabar. Firman Tuhan katakan begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Gampang nggak? Nggak gampang. Ada proses. Saya Manado, saya karateka, anak jaksa, fakultas hukum, membutuhkan kesabaran. Nggak gampang. Tapi dalam kesabaran Tuhan berkata jelas, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sudah tahu pahlawan? Pahlawan itu dihargai oleh bangsanya. Tapi kita orang sabar dihargai oleh Tuhan. Melebihi pahlawan Tuhan. Jadi hari ini, rema firman Tuhan menjelang akhir tahun ini, akan Tuhan siapkan berkat yang dahsyat buat kita. Amin. Yang pasti sabar. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Amin. Benar ya Tuhan, dunia tak bisa
Kudus pada pagi hari ini. Saya minta supaya Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita minta supaya Tuhan tahirkan kami, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami kalau kami berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika tubuh dan darah-Mu masuk dalam tubuh dan darah kami benar-benar bisa merasakan dampak kuasa perjamuan kudus dalam hidup kami. Dan Tuhan berkata bahwa ingatlah akan kematianku ribuan tahun yang lalu. Dengan perjamuan kudus kita mengingat akan kematian Yesus ribuan tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib dan dia berkata bahwa semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Apa yang selesai? Ada 5 hal yang selesai di atas kayu salib. Yang pertama, pemberontakan kita. Yang kedua, kesengsaraan kita. Yang ketiga, kejahatan kita. Yang keempat, kesesatan kita. Kita yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kelima, karena sakit penyakit kita. Dan 5 hal ini sudah selesai semuanya di atas kayu salib. Dengarkan firman Tuhan bahwa 5 hal ini sudah selesai di atas kayu salib. Tinggal kita perkatakan, kita proklamasikan, kita ikrarkan bahwa semuanya sudah selesai. Dan kami percaya ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami benar-benar kuat, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Mari sama-sama kita mengangkat perjamuan kudus kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Berkata demikian, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa itu mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Bapak Ibu silakan dulu. Tiada ya, sambil kita konsentrasi dengan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengurapi kita dengan pengurapan yang baru lagi pada pagi hari ini. Hidupku padamu, kau bukakan jalan di lautan. Saya percaya Tuhan ingin melawat kita di pagi hari ini. Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin mengurapi kita, Tuhan ingin menyembuhkan kita, Tuhan ingin menjadikan mujizat dalam hidupmu di pagi hari ini. Tuhan ingin menyatakan hal-hal yang baru dalam hidupmu di pagi hari ini. Tuhan ingin memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau kemampuan. Kami percaya apa menjadi pergumulan hidup kami tetap kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami solusi demi solusi, jalan keluar dalam hidup kami. Kuduskan tangan hamba-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Karena Kau berkata jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara mengenai pengurapan, anggur bicara mengenai perjamuan kudus. Setiap minggu kami akan lakukan ini Tuhan. Setiap minggu kami akan kerjakan ini. Karena kami percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan yang mengerjakan. Kami hanya mengerjakannya. Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu. Jemaat-Mu akan dimeteraikan, akan diurapi oleh minyak. Akan diurapi oleh minyak daripada Tuhan. Ada pengurapan yang baru. Ada pengurapan yang baru. Perjamuan kudus setiap minggu dilakukan untuk mengingat akan kematian Yesus 2 tahun yang lalu. Kami percaya kami semakin kuat dengan Tuhan. Kami semakin kuat dengan Tuhan. Kami semakin berakat dengan Tuhan. Dan apapun masalah-masalah kami pasti akan Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Bapa di sorga. Engkau ajaib dalam hidup kami ya Tuhan.
kerajaan sorga sampai 100 kali lipat. Kami terima benih firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tak percaya kita diberkati, amin. Siapa yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita diberkati Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan dengan segera. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan untuk kedua kali. Saya minta dengan kasih Kristus, Nona Lydia akan berdoa persembahan. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi Tuhan kami sudah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Dipercaya firman Tuhan adalah Kau sendiri ya Tuhan, yang sudah berbicara kepada kami Tuhan, yang sudah membentuk kami, menegur kami Tuhan, agar kami Tuhan selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, bagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Kau tidak melihat nilainya Tuhan, tapi Kau melihat setiap kesegenapan hati kami Bapa untuk memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan bahwa pemberian kami ini Tuhan, Kau akan membukakan tingkat-tingkat langit Tuhan, Kau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, syukur Tuhan. Saat ini kita akan pengumuman, saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira bagusnya kita perayaan Natal, bukan perayaan Natal ya, ibadah Natal. Ibadah Natal, kan tanggal 25 tuh. Mau tanggal 25 apa tanggal 24 malam? Pilih antara dua nih. 24 malam atau tanggal 25 pagi? Kalau tanggal 25 pagi jam 10 pagi seperti biasa. Tapi kalau tanggal 24 kita bikin malam jam 7-an lah. Karena sini operasional sampai jam 10 ya. Jam 7. 24 malam. Kalau pilih pagi tanggal 25 jam 10 tetap seperti ibadah biasa. Ya. Yang 24 malam angkat tangan. 24 malam angkat tangan. Oh cuma sedikit ya. 25 ya. 25 ya.
25 pagi jam 10 tetap ya. Bapak Ibu jam 10 tetap kita merayakan Natal. Karena tahun lalu juga kita bikin malam. Tahun lalu kita bikin malam ya. Kayak oke ya. Tahun lalu ya 24 malam kita bikin. Dan ini kita bikin tanggal 25 ya. 25. Tetap pagi jam 10 pagi. Nah untuk perayaan Natal kita bikin bulan Januari ya. Perayaan Natal GBI bulan Januari. Rencana di bawah, di lantai, di hall bawah, lantai dasar. Yang ada panggung yang biasa dangdutan kemana yang biasa pakai buat dangdutan kita pakai buat yang rohani. Saya tanya ke bawah katanya bisa yang jaga di bawah itu, tapi saya belum tanya ke bagian operasional. Kalau bagian operasional kan tinggal cincai lah ya kita akan pakai yang ruangan bawah, bukan ruangan, hall bawah ya, hall bawah itu hall yang di pojok itu buat ibadah perayaan Natal GBI. Jadi doakan tanggalnya pokoknya bulan Januari ya, bulan Januari kita bikin perayaan Natal. Jadi kita bikin yang terbaik buat Tuhan ya. Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi silakan ya kan, silakan. Tapi kita nggak minta, kita nggak paksain, nggak mau dipaksa-paksa, paksa-paksa semua ya kan, nggak mungkin paksa-paksa. Yang tergerak terbeban silakan ya, silakan kita bersama-sama membuat sesuatu buat surga dengan benar-benar hati yang tulus, hati yang murni hanya buat Tuhan saja. Sehingga perayaan Natal nanti kita semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bikin di bawah bulan Januari, dan untuk ibadah Natal tanggal 25 jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi tetap di tempat ini. Ya, kita bangkit berdiri semuanya, kita akan tutup dalam doa. Kiranya tinggal menyertai kehidupan kita dari pagi hari ini, siang hari ini, sampai kita ketemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang pertama-namanya itu, yaitu kerajaan surga, dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam hidup kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan yang lain.
Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Di belakang ada persediaan makanan. Sebelum kita makan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, kemasyuran, kejayaan, keagungan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami hari ini. Dan saat ini Tuhan, sungguh kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami Tuhan disehatkan selalu. Dan saat ini Tuhan, keluarga hamba-Mu di tempat ini menyediakan makanan dan minuman. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati gereja ini, bahkan keluarga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan makan bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya udah online berapa jam? 2 jam live.